Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah statistik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuki minggu ke-10. Ini adalah pertemuan kedua kita pada kelas statistik. Minggu lalu kita telah membahas mengenai pengujian hipotesis. Mudah-mudahan sudah dimengerti. Dan minggu ini insya Allah kita akan membahas tentang peluang. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan bacakan apa capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian dapat mengidentifikasi peluang dari suatu kejadian. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan aturan atau rumus peluang dalam memprediksi terjadinya suatu kejadian di dunia nyata. Apakah kejadian dalam kegiatan sehari-hari ataukah kejadian ketika melakukan riset terhadap sesuatu. Oke. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada definisi peluang suatu kejadian, kemudian kisaran nilai peluang, frekuensi harapan, peluang komplement suatu kejadian, peluang dua kejadian saling lepas atau saling asing, peluang dua kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah peluang kejadian bersyarat. Oke, kita langsung saja ke pertama, definisi peluang suatu kejadian. Nah, perlu kita ketahui bahwa peluang merupakan besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Nah, jadi peluang ini adalah ekspresi bahwa seberapa mungkin sesuatu hal ini terjadi. Nah, peluang ini penting karena tidak ada sesuatu yang pasti terjadi, kecuali kepastian itu sendiri. Bahwa di dunia ini ya selalu ada peluang terjadi dan tidak terjadi. Nah, makanya ada yang dikatakan peluang. Nah, untuk peluang ini sendiri, Nah, untuk peluang sendiri ada konsep dasar terhadap peluang ini. Yang pertama, semakin besar peluang suatu kejadian, maka semakin mungkin kejadian tersebut terjadi. Nah, misalnya dalam suatu undian, saya memiliki nomor undian yang banyak, maka kemungkinan besar undian saya akan naik, akan terjadi. Nah, maka semakin besar peluang semakin besar peluang saya dalam mengikuti undian, maka semakin besar pula kejadian saya memenangkan undian akan terjadi. Nah, itu begitu konsep dasarnya. Kemudian konsep dasar yang kedua dari peluang, bahwa jumlah peluang dari semua kasus yang ada itu adalah satu. Misalnya dalam sebuah undian melempar sebuah koin. Nah, kita ketahui bahwa koin itu memiliki dua sisi. Sisi gambar dan sisi angka. Atau ya sisi kiri dan sisi kanan lah. Ada pada mata koin ini peluang munculnya sisi gambar adalah setengah dan peluang munculnya sisi angka adalah setengah. Nah, karena cuma punya dua sisi, maka ketika dijumlahkan kedua sisinya, maka peluang terjadinya kasus ini ya pasti satu. Begitu pula dengan pengundian suatu dadu. Nah, kita ketahui bahwa mata dadu ini ada 6. Nah, jadi peluang naiknya misalnya angka 5 adalah 1/6. Karena mata dadu ada 6. Jadi misalnya dijumlahkan semua,
dari kejadian naiknya munculnya angka 1, munculnya angka 2 sampai munculnya angka 6 adalah semuanya 1/6. Jika jumlahkan maka tetap angkanya adalah 1. Nah, maka kejadian suatu peluang dari semua kasus yang terjadi yaitu adalah 1. Nah, jadi kapan lebih dari 1 maka ya itu bukan sebuah peluang. Nah, maka terjadinya peluang itu adalah 1. Meskipun kita dalam sebuah undian kita memilih 2 atau 3, tetap ya, kemungkinan munculnya kita adalah 1. Nah, dari total jumlah peluang yang kita miliki. Seperti itu. Nah, jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap ruang sampel itu adalah S, ya, disimbolkan adalah S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A adalah, disimbolkan seperti ini. Maka disimbolkan seperti ini. Peluang A itu sama dengan peluang titik sampel. NA itu adalah titik sampel. Ini titik sampel. Titik sampel adalah apa? Titik sampel adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam hal ini seperti yang dadu tadi. Misalnya yang diinginkan adalah munculnya angka 5, ya. Maka jumlah sampel yang memenuhi syarat muncul angka 5 adalah yang angka 5 saja, 1. Jika koin yang tadi ya jumlah munculnya syarat munculnya angka adalah 1 juga. Jadi NA ini adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat atau titik sampel, sedangkan NS ini adalah jumlah ruang sampel. NS ini adalah ruang sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat kejadian. Kalau di koin ada 2, kalau di mata dadu ya ada 6. Untuk selengkapnya kita akan lihat contohnya. Lebih mudahnya kita lihat contoh. Ini contohnya. Misalnya pada pelemparan 3 buah uang sekaligus. Artinya kalau kita memiliki 3 buah uang, ya kemungkinan munculnya gambar ya pasti ada 3. Karena kan gambar dalam satu mata uang, ya sisi gambar ada 1. Jadi kalau 3 mata uang, ya jadi kemungkinan munculnya gambar dan kemungkinan munculnya angka, ya itu masing-masing 3. Ya, pertanyaannya tentukanlah munculnya 3 sisi gambar. 3 sisi gambar artinya kalau kita melempar koin langsung 3, ya muncul ketiga-tiganya adalah gambar. Jadi seperti ini kemungkinan munculnya. Kemungkinan munculnya atau S-nya, S ini adalah ruang sampel yang tadi atau total semua kejadian. Kejadian maksudnya di sini kejadian ya munculnya angka atau gambar atau angka gambar, ya semuanya. Jadi total semua munculnya kejadian atau di dalam hal ini adalah ruang sampelnya adalah bisa muncul angka semua, bisa muncul 2 angka, 1 gambar, bisa muncul angka gambar angka, gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Jadi semuanya kemungkinan total semua kejadian adalah 8, disimbolkan dengan total jumlah kejadian NS adalah 8. Sedangkan untuk titik sampelnya atau jumlah kasus yang memenuhi syarat, dalam hal ini jumlah kasus yang memenuhi syarat, adalah peluang munculnya 3 sisi gambar. Jadi peluang munculnya 3 sisi gambar dari semua ruang sampel atau total kejadian, ya cari saja di sisi gambar cuman ada 1, GGG. Jadi NA-nya ini ada 1, inilah GGG. NA-nya adalah 1 karena cuman 1 saja. Yang memenuhi syarat, jumlah kasus yang memenuhi syarat. Atau titik sampelnya ya cuma 1. Maka peluangnya dapat dihitung dengan persamaan yang tadi. Peluang munculnya ini 3 sisi gambar A tadi adalah jumlah
titik sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat, ini adalah 1 tadi, ini 1 GG per jumlah ruang sampel, jumlah kejadian yang bisa terjadi. Ada 8, jadi peluangnya adalah 1/8. 1/8, 1/8 adalah 0,125. Dalam persentase, peluang munculnya 3 sisi gambar adalah 12,5%. Nah, jika semuanya dijumlahkan 1/8 kali 8, nah, jumlahnya adalah 1. Tetap 1. Nah, jadi dipecahkan bahwa pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, maka peluang munculnya 3 gambar adalah 12,5%. Nah, peluang munculnya gambar angka dan angka ya sama. Gambar angka dan angka adalah 1. Gambar angka-angka 2, beda lagi. Nah, kalau gambar angka-angka adalah 1, 2, gambar angka-angka, ada 2, ada 1, 2. Artinya 2/8. Nah, jadi 2/8, peluangnya 2/8. Nah, naik lagi. Nah, ini dikali 2. Artinya adalah berapa kalau 2/8? 0,245. Artinya adalah 25%. Nah, kemungkinan terjadinya adalah 25%. Seperti itu, semoga bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, peluang seperti yang saya bilang tadi, peluang itu adalah maksimalnya 1. Maka seperti yang kita ketahui bahwa kisaran nilai peluang itu adalah 1. Dari mana? Nah, jika kejadian A dalam suatu ruang sampel, kejadian A itu adalah banyaknya titik sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat dalam ruang sampel. Nah, ruang sampel itu tadi ada total semua kejadian terjadi, maka NA ini sama dengan NS. Nah, jika kejadiannya A sama dengan ruang sampelnya, jadi makanya itu adalah nilainya 1, sehingga peluang kejadian A adalah 1. Karena sama. Jika sama ya kalau ini 1, maka peluangnya adalah 1. Nah, misalnya dalam pengundian, kita mengundi nama yang masuk di undian nama kita semua, ya tetap yang terpilih nama kita saja, makanya ya peluang munculnya ya 1. Kalau dalam persentase ya 100% kita muncul nama kita terpilih, seperti itu. Nah, jadi nilai peluang dari suatu kejadian adalah antara 0 dan 1. Nah, jadi peluang munculnya suatu kejadian ya antara 0 dan 1. Apakah tidak terjadi sama sekali, tidak muncul sama sekali, tidak ada peluang sama sekali, atau peluangnya 100% atau diantaranya. Nah, lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, atau lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Jadi tidak pernah lebih dari 1. Ya, maksimal 1. Peluang 1 itu adalah 100% peluangnya. Itu. Kisaran peluang itu. Jadi kalau ada peluang 2 itu tidak bisa. Ya, bukan peluang namanya itu. Oke, kita lihat contohnya. Dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka 3? Nah, ini yang contoh yang saya sebutkan tadi. Apabila kita melempar sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka 3? Nah, seperti yang kita ketahui, dadu itu matanya ada 6, 1 sampai 6. Nah, maka ruang sampelnya atau total semua kejadian ya pasti ada 6. Nah, S-nya ada 6. Nah, bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Maka NS-nya, jumlah ruang sampelnya ada 6. Sedangkan peluang munculnya kejadian angka 3, ya peluang munculnya kejadian ketiga ya cuman 1. Cuman 3 saja. Nah, jadi NA-nya adalah 1, 3 saja. Nah, jadi jika kita masukkan rumus peluang tadi, PA adalah NA per NS
Nah, tanda titik sampel per ruang sampel itu jumlah kasus yang memenuhi syarat. Kasus yang memenuhi syarat ada 3 adalah 1 per jumlah ruang sampel atau total semua kejadian adalah 6. Jadi 1 dibagi 6. Nah, jadi peluangnya adalah 0,16666 atau dalam persentase adalah 16,6%. Jadi peluang munculnya angka 3 dalam suatu pengundian dadu adalah 16,6% atau 0,166 atau 1/6. Peluangnya adalah 1/6. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Nah, dalam pelemparan sebuah mata dadu, berapakah peluang munculnya angka-angka di bawah 6? Nah, ini beda lagi. Karena yang ditanya adalah angka-angka di bawah 6. Nah, dalam mata dadu, angka-angka di bawah 6 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, angka-angka di bawah 6 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, S-nya ya tetap 6. Nah, karena mata dadu ya mau tidak mau 6. Artinya total semua kejadian ya ada 6. Nah, bisa muncul 1, bisa muncul 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi S-nya tetap 6. Karena mata dadu 6. Nah, tidak ada mata dadu yang lebih dari 6. Nah, sedangkan peluang munculnya angka di bawah 6 adalah ya 1, 2, 3, 4, dan 5 di bawah 6. Nah, 6 pasti tidak masuk karena kan di bawah 6. Kalau di bawah 5, ya 5-nya tidak masuk, artinya cuma 4. Karena dia di bawah 6, ya makanya nilainya adalah NA-nya ada 5. Nah, dalam artian di sini 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk. Semuanya masuk. Nah, kalau yang ditanya adalah munculnya angka-angka genap, ya genap ada 2, 4, dan 6. Artinya di sini munculnya angka-angka genap ada 2, 4, 6. Nah, tapi karena yang ditanya adalah angka di bawah 6, maka yang titik sampelnya ada jumlah kasus yang memenuhi syarat atau kejadian adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Maka kalau seperti ini soalnya, peluang munculnya angka-angka di bawah 6 adalah peluang A sama dengan NA atau titik sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat adalah 5 dibagi ruang sampel atau total semua kejadian dibagi 6. Jadi 5/6 sama dengan 0,83333 atau sama dengan 83,3%. Jadi peluang munculnya angka-angka di bawah 6 ada 83,3%. Artinya semakin banyak peluang, semakin banyak angka yang memenuhi titik sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat, maka semakin tinggi peluang, semakin tinggi persentasenya, semakin mendekati 1 peluangnya. Ini kan 0,8 hampir 1. Kalau yang ditanyakan adalah angka di bawah 7, ya maka 100%. Nah, karena yang memenuhi syarat munculnya angka di bawah 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6/6, maka 100%. Atau 1. Oke, seperti itu. Mulai bisa mengerti? Oke, kita lanjut ke frekuensi harapan. Nah, ada yang disebut dengan frekuensi harapan. Apa itu? Nah, frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Nah, jadi banyaknya kejadian yang terjadi dikalikan dengan peluang kejadian. Nah, misalnya pada percobaan A dilakukan N kali. Ya. Jadi ada percobaan A kita lakukan sebanyak N kali. Maka frekuensi harapan terjadinya peluang ini adalah seperti ini rumusnya. Frekuensi harapan sama dengan N kali peluang A. Nah, misalnya saya melakukan percobaan 4 kali. Saya melakukan percobaan 4 kali, maka frekuensi harapan terbentuknya peluang 4 dikali banyaknya percobaan yang saya lakukan. Jadi semakin banyak percobaan yang saya lakukan, ya semakin tinggi frekuensi harapan terjadinya. Nah, seperti itu. Nah, dengan PA-nya ini adalah peluang terjadinya kejadian A. Kejadian A itu adalah itu tadi jumlah kejadian yang memenuhi syarat.
apapun kejadiannya yang memenuhi syarat, apapun yang diminta. Nah, kalau misalnya sisi mata koin gambar ya gambar, artinya setengah. Kalau dadu ya 1/6. Misalnya dalam satu kali percobaannya. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 16 kali. Nah, ini 3 mata uang logamnya. Seperti yang contoh yang pertama tadi. Dilempar sebanyak 16 kali. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, jadi berapa peluang harapan munculnya 2 gambar, jadi GG, dan 1 angka. Jadi yang dicari adalah GGA. Berapa peluang munculnya gambar-gambar angka. Nah, seperti yang tadi, ya kita buat dulu ruang sampelnya atau total semua kejadian berapa. Jadi S-nya, nah, kita harus buat dalam 16 kali percobaan. Nah, ini bisa S-nya itu dalam 1 kali percobaan. Nah, bisa muncul angka-angka seperti yang tadi yang pertama, bisa muncul angka-angka gambar, bisa muncul angka gambar angka, sampai gambar-gambar gambar. Nah, maka semua ruang sampel atau total semua kejadian adalah 8. Nah, sedangkan untuk pelemparan 3 mata uang logam, ini munculnya harapan, munculnya 2 gambar dan 1 angka. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada 2 gambar, cari yang 2 gambar. Nah, ini gambar-gambar angka, 1. Gambar-gambar angka, 2. Gambar angka gambar, 3. Nah, jadi peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka ada 3. Nah, ini ada 3. Nah, dimasukkan dalam frekuensi harapan, rumusnya tadi frekuensi harapan N dikali banyaknya percobaan dikali peluang munculnya titik sampel atau jumlah kasus yang memenuhi syarat. Nah, kalau begini cari dulu peluangnya. N kali N-nya 16, ini kan 16. Nah, dikali N per A, NA per NS. Peluangnya tadi 3 per 8. 8 ruang sampel. Maka 6 kali 3 per 8 sama dengan 16 kali 3 per 8 sama dengan 6. Jadi peluang munculnya frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka dalam 16 kali percobaan tadi, pelemparan percobaan 3 mata uang adalah 6. Nah, jadi kemungkinan munculnya ini 6 kali dalam 16 kali percobaan. Seperti itu frekuensi harapan. Kita lanjut, peluang komplemen suatu kejadian. Nah, peluang komplemen suatu kejadian merupakan peluang kejadian A tidak terjadi dalam suatu percobaan. Nah, secara otomatis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, peluang A ditambah peluang AC. Nah, ini peluang AC sama dengan 1. Nah, itu saya bilang tadi, ya peluang itu pasti sama dengan 1. Tidak pernah lebih dari 1. Atau ini disederhanakan lagi, maka peluang ini AC ini kuadrat C sama dengan 1 min peluang A. Nah, ini kan tadi sudah diketahui rumusnya. NA jumlah titik sampel per jumlah total atau jumlah ruang sampel, jumlah total kejadian. Ini tadi, jadi 1 kurang. Nah, kita lihat contohnya. Dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Nah, jadi ada kotak, undian lah, kotak undian. Ada nomor 1 sampai 10 dalam kotak. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya bilangan prima? Bilangan angka prima. Bilangan prima itu bilangan 1, bilangan 2, 3, 7. 2, 3, 5, 7. Bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, berapakah peluang munculnya bilangan prima? Nah, ini karena bilangan prima yang ditanya, ya cari yang bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Misalnya di
ditanyakan bilangan ganjil, ya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tapi karena ditanyakan bilangan prima, maka yang masuk adalah bilangan prima. Nah, seperti tadi, tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya kan ada 10 bola. Nah, jadi ya ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, jadi ruang sampelnya ada 10. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah peluang munculnya bilangan prima, maka cari dari 1 sampai 10 yang bilangan prima adalah berapa? Bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi jumlah bilangan prima adalah ada 4. Jadi NA-nya titik sampel atau kas yang memenuhi syarat ada 4. Sehingga jika dimasukkan dalam persamaan tadi, peluang A kuadrat C itu sama dengan 1 kurang PA. PA-nya adalah ini tadi, NA per NS. 4/10 seperti ini. 4/10. Jadi 1 kurang 4/10. Nah, 1 ini kurang 4/10. 1 itu adalah kalau dibuat pecahan menjadi 10/10. 1 10/10. Nah, jadi 10/10 dikurang 4/10 sama dengan 6/10. 10 kurang 4, 6. 10 tetap 10. 6/10. Jadi peluang munculnya bilangan angka prima adalah 6/10. Nah, peluang munculnya angka bilangan prima adalah 6/10. Oke, kita masuk ke peluang kejadian saling asing. Nah, ada lagi peluang kejadian saling asing. Apa itu? Nah, merupakan dua kejadian yang saling asing atau dalam artian saling lepas, tidak saling berhubungan. Adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, jadi kejadiannya tidak dapat terjadi secara bersamaan, jadi saling terpisah. Nah, misalnya A dan B adalah dua kejadian yang berbeda. Maka peluang kejadian A, ini tanda gabungan ya, A gabung B ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Nah, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. A iris B. Peluang A iris B. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi harus diingat ini rumusnya. Jika ini untuk rumus formula peluang kejadian saling silang. Nah, jika peluang A digabung B, maka peluang A ditambah dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Kita lihat contohnya. Masih lanjut. Peluang gabungan dua kejadian saling asing adalah atau kejadian A atau B di mana A dan B saling asing. Karena A dan B itu saling asing, maka ini kalau kejadian A dan B saling asing, karena A dan B saling asing atau tidak saling atau tidak berhubungan atau saling lepas, maka A irisan B sama dengan 0 atau peluang A irisan B sama dengan 0. A irisan B sama dengan 0 atau peluang A irisan B sama dengan 0, sehingga formulanya sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama yang tadi yang pertama. Nah, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A. Nah, ini sama dengan 0 tadi ya, ini sama dengan 0. Nah, maka peluang A tambah peluang B kurang 0. Kurang 0. Maka peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Ya, sama saja. Jadi ini dihilangkan karena ini sama dengan 0. Jika peluang gabungan A kejadian saling asing antara A dan B, karena A dan B itu saling asing, tidak terikat. Contohnya, kita lihat contohnya.
Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu yang diberi nomor yang berurutan. Nah, jadi ada kantong, ada kartu 1 sampai 10. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misalnya A adalah kejadian bahwa terambilnya kartu bernomor genap. Nah, A adalah bernomor genap. Jadi nomor genap 1 sampai 10 berapa? Nah, ada 2, 4, 6, 8. Nah, ada 4 nomor. Jadi peluangnya bisa 4. Dan B adalah ganjil. B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor prima ganjil. Nah, tentukanlah peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Nah, karena kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersamaan, maka kejadian A dan B adalah saling asing. Nah, ini dikatakan kejadian saling asing. Tidak mungkin bersamaan diambil yang ganjil dengan genap. Ya, kalau naik ganjil ya ganjil, kalau genap genap. Tidak bersamaan, makanya kita kan saling asing. Maka peluangnya adalah 0. Maka kejadian A dan B adalah saling asing, sehingga peluangnya adalah 0. Peluangnya adalah 0. Nah, tidak mungkin terambil dua-duanya. Nah, karena kan cuma satu kali diambil acak, tidak mungkin terambil yang A dan tidak mungkin terambil yang B. Nah, kecuali kalau diambil dua, tidak akan diambil satu saja, maka tidak mungkin terambil A dan B sekaligus. Tidak mungkin terambil nomor ganjil dan nomor genap sekaligus. Tidak mungkin. Pasti yang terambil hanya ganjil saja atau genap saja. Maka peluang terjadinya kejadian A dan B, A gabung B ini tidak mungkin terjadi. Peluangnya adalah 0. Tidak mungkin. Tidak mungkin nama saya dan nama Andi itu bersamaan diambil. Tidak mungkin. Peluangnya adalah 0. Nah, seperti itu peluang yang namanya peluang ini tadi saling asing. Nah, kita lanjut ke peluang saling bebas. Nah, ada lagi yang namanya peluang saling bebas. Nah, merupakan dua kejadian saling bebas adalah kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, kalau tadi saling bebas tidak ada kaitan, sekarang yang satunya tidak mempengaruhi yang lain. Nah, dua kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika P peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B. Pokoknya pada pelemparan sebuah dadu sekaligus, A adalah kejadian keluarnya dadu pertama angka 3. Nah, A adalah kejadian keluarnya dadu pertama angka 3. Dan B adalah kejadian keluarnya dadu kedua angka 5. Nah, akan dua dadu kan? Nah, kemungkinan bisa muncul 3, bisa muncul 5. Nah, ini kalau 2. Nah, kalau tadi yang kartu kan ya tidak mungkin kan cuma 1. Kalau dadu kan banyak matanya. Nah, banyak mata dan jika dilempar bersamaan 2, nah, maka ya kemungkinan bisa muncul 3, bisa muncul 5 dan bisa muncul angka yang lain 1, 5, 2 dan 3 bisa. Nah, jadi kejadian berapakah peluang terjadinya AB dan A gabung B? Nah, berapakah peluang terjadinya munculnya angka 3, munculnya angka 5, dan munculnya angka 3 dan 5? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, maka seperti yang tadi, cari dulu NS-nya. Berapa NS-nya? Berapa jumlah total kejadian. Nah, jumlah total yang dapat terjadi. Ya, jumlah total peluang yang dapat terjadi. S-nya tadi. Nah, yang dapat terjadi jumlah totalnya adalah bisa muncul dari dua dadu ini bisa muncul angka 1 dan angka 1, bisa muncul angka 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, dan seterusnya sampai muncul 6 dan 6. Nah, jumlahnya adalah 36 karena peluang munculnya dadu adalah 6 dan 6. Nah, jadi 6 kali 6, 36. Jadi jumlah semua total munculnya semua angka, pasangan angka adalah 36. Sedangkan jumlah munculnya A ini tadi adalah 1,
munculnya B adalah 5, dan munculnya A gabung B adalah, munculnya A ini, munculnya A, bisa muncul 3, 31, 32, 33, ini yang 3 dulu ya, sorry, 3 dulu, NA, bisa 31, 32, 33, 34, 35, 36, ini. Semua 3 bisa muncul, maka dia adalah 6, begitu pula dengan 5, 6 juga, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ada 6. Nah, munculnya angka A ini tadi yang 3, ada 6, yang 5. Dan munculnya A gabung B, ya cari saja yang 35. 1. Sehingga, seperti ini. P gabung B sama dengan P kali peluang A gabung B adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya tadi adalah ya peluang A NA per NS, peluang B NB per NS. Ya. NA-nya tadi adalah NA-nya tadi berapa? A-nya tadi ada 6, B-nya ada 6. Sehingga 6 per 36 dikali 6 per 36. Ya, 6 kali 36 ya 6 kali 6 36 1/6. Kalau dibulatkan ya 1/6 1/6 1/6 disederhanakan ya 1/6 1/6 ya 1/36. Jadi peluang munculnya A gabung B adalah 1/36. Seperti itu. Jika dia peluang ini tadi, jika dia peluang saling bebas, jika peluang terjadinya adalah ini tadi 1 bagi 1/36 peluang terjadinya munculnya 3 gabung 5. Ya, kalau peluang munculnya 3 ya itu tadi 6/36. Kalau munculnya 5 ya 6/36 sama. Kalau munculnya 35 ya 1/6. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke peluang kejadian bersyarat. Nah, dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Nah, kalau tadi tidak saling bergantung ya, bebas. Nah, sekarang bersyarat. Nah, bersyarat maksudnya saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Nah, jadi kejadian A dan B ini saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Nah, A bisa terjadi karena dipengaruhi oleh B, B bisa terjadi karena adanya kejadian A. Gitu. Secara sederhananya. Nah, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul adalah, nah ini formulanya, P A per B, A atau B, nah, peluang A atau B, munculnya A atau B, adalah peluang A gabung B per peluang B, peluang B, nah, tidak sama dengan 0. Nah, peluang terjadi kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah peluang B atau A sama dengan peluang B gabung A per peluang A, peluang A tidak sama dengan 0. Nah, sama saja. Nah, cuman sebaliknya. Contohnya supaya lebih mudah. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukanlah peluang yang terambil kedua-duanya bola merah. Nah, jadi ada kotak, ada 6 bola merahnya dan 4 bola putih. Jadi jumlah bola adalah 10. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali, ya, jadi diambil 2. Nah, langsung 2 berturut-turut. Tanpa pengembalian ya langsung diambil 2 tidak dikembalikan. Tentukanlah peluang terambilnya kedua-duanya bola merah. Berapa peluang bisa terambil langsung berturut-turut bola merah. Nah, cara mengerjakannya, cara menghitung peluangnya seperti itu tadi. Kita gunakan formula peluang BA itu sama dengan 5/9. Peluang A 6
Nah, untuk bola yang merah kan 6 ya. Nah, peluang A bola merah. Jumlah bolanya adalah NS-nya adalah 10. Nah, jumlah NS-nya adalah 10. Nah, jumlah NS-nya adalah 10, maka peluang B per A adalah 5/9. Nah, kita masukkan ke formulanya tadi seperti ini. Kemudian peluang B per A-nya tadi, B per A adalah peluang A gabung B per peluang A, peluang A tidak sama dengan 0. Maka peluang gabung B sama dengan peluang per A dikali PA. Ini peluang A-nya tadi 6/10. Kemudian peluang B per A-nya 5/9 kali 5/9 sama dengan 30/90. Disederhanakan jadi 1/3. Jadi peluang terambilnya bola merah berturut-turut itu adalah 1/3. Itu ya, langsung saja dimasukkan ke rumusnya. Ini sangat mudah ya, tidak perlu susah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita latihan. Nah, itu tadi macam-macam peluang. Sampai yang terakhir tadi adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, kita lihat latihan. Di atas sebuah meja terdapat 12 gelas yang diberi nomor yang berurutan. Jadi ada 12 gelas. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang dadu tadi ini. Karena kan nomornya cuma 1. Jadi ini peluang yang sederhana. Tentukanlah peluang terambilnya gelas bernomor genap atau prima. Nah, itu. Jadi genap atau prima. Jadi dari 1 sampai 12. Nah, pertama adalah tentukan dulu NS-nya. Nah, ini contoh kedua. Nah, nanti kita lihat satu-satu. 2 keping uang logam dilempar bersama. Nah, jadi ada 2 logam dilempar bersama ya. Kita tahu uang logam ada 2 sisi. Jadi kalau dilempar bersama ya kemungkinan munculnya angka-angka atau angka gambar atau sebaliknya. Nah, misalkan A adalah kejadian munculnya gambar pada keping pertama dan B adalah munculnya pada keping kedua atau angka misalnya, tentukanlah peluang kejadian A dan B. Nah, itu berhubungan itu. Nah, yang pertama ini adalah ini saling asing. Nah, terambilnya gelas, ini adalah peluang saling asing namanya. Terambilnya gelas bernomor genap atau prima merupakan kejadian saling lepas atau saling asing karena tidak berhubungan satu sama lainnya. Nah, maka kita menggunakan formula saling asing tadi. Nah, yang A ini genap atau prima. Yang A ini adalah A genap dan B adalah prima. A genap, A itu apa? Ya, genap ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini semua bilang genap dari yang angka 1 sampai 12, gelas angka 1 sampai 12. Sedangkan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, dari 1 sampai 12. Maka A gabung B adalah 2. Nah, lihat angka yang ada di A dan B, hanya 1 yang sama adalah 2. Angka yang lainnya tidak ada. Nah, kita masukkan ke dalam formula. Ini kan A gabung B adalah 2. Nah, cuman ini saja yang sama ya. P peluang A iris B. A yang beririsan dengan B adalah 2. Maka peluang A gabung B, ini yang tidak saling asing atau saling lepas. Peluang A saling lepas ini A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Iris B-nya kan 2 tadi, cuma 2 yang beririsan. Kalau yang beririsannya tidak ada ya 0. Nah, maka karena ini ada 2 yang beririsan 2. Kalau misalnya dia bilang ganjil tadi di sini ya, maka tidak akan genap dan ganjil ya, maka bukan saling asing itu. Maka tidak ada 0 ini. Karena dia bilangan prima, maka ada yang sama. Itu. Atau misalnya bilang kelipatan 2 ya pasti ada yang sama. Oke, lanjut. Nah, ini kan peluang A. Cari peluang A. Peluang A rumusnya tadi kan NA per NS. NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per
NS-nya ada 12, jadi 6 per 12. Kalau B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 12 dikurang 2. Nah, seperti itu. Nah, ini tambah, ini dijabarkan ya. Ini N, A gabung B per NS, sama. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 12. 5 per 12 dikurang 1 per 2. 12. Ini kan 1 ya. 1 ini cuma 1, A iris B-nya 1. 1 per 12. Nah, maka ini kan sama penyebutnya semua ya, bisa langsung dijumlahkan. 6 tambah 5, 6 tambah 5, 11 kurang 1, 10. Jadi peluangnya adalah 10 dibagi 12. Ya, sangat sederhana. Kira bisa dimengerti? Kemudian contoh yang kedua tadi. Nah, contoh yang kedua bisa dikatakan dia adalah saling bebas. Nah, yang mata koin tadi, karena ada 2 koin yang berbeda, maka kejadian pada koin pertama tidak berhubungan, tidak berpengaruh dengan kejadian pada koin yang kedua. Artinya A dan B ini merupakan 2 kejadian yang tidak saling terkait atau saling bebas, tidak sama dengan yang pertama tadi. Karena kan bilangan prima dengan bilangan genap dengan bilangan prima ya ada yang saling ada yang sama atau ada yang saling beririsan, maka dikatakan ya, saling asing tadi. Nah, kalau ini tidak, saling bebas. Nah, masukkan ke rumus peluang saling bebas. Nah, peluang saling bebas ini peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, maka peluang A kan rumusnya itu tadi NA per NS kali NB per NS. Nah, NA-nya berapa? Seperdua semua ya, namanya juga mata uangnya koin, itu saya bilang. Nah, koin ya sisinya ada 2. Nah, jadi peluang munculnya koin angka di mata di koin yang pertama ya 1. Nah, kalau bukan angka gambar ya 1 semua, 1. NA-nya 1. Nah, jumlah sisinya ada 2. Angka atau gambar, jadi 1/2. Begitu pula B-nya, koin yang B sama 1/2 juga. Nah, maka A gabung B, 1/1, 1/2 kali 1/2. Nah, 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Maka peluang kejadian pada koin A dan B, kejadian apa tadi, munculnya gambar pada keping kedua. Ya, kejadian munculnya gambar pada keping kedua ini adalah 1/4 atau 0,25 atau 25%. 25% kejadian munculnya gambar di keping kedua. Seperti itu. Nah, sebagai tugas ini, insya Allah nanti tugasnya adalah peluang bersyarat. Nah, silakan lihat kembali ini peluang bersyarat nanti seperti apa cara penyelesaiannya. Nah, tugasnya dalam sebuah kotak terdapat 7 bola hijau dan 5 bola biru. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil kedua-duanya bola biru. Nah, jadi dalam kotak ada bola biru, 7 bola hijau dan 5 bola biru. Nah, jadi jumlah bolanya ada 12 bola. Nah, jika diambil berturut-turut, tadi kan yang contohnya merah ya, diambil berturut-turut. Nah, ini sekarang diambil berturut-turut. Kapan munculnya berturut-turut? Berapa peluang munculnya berturut-turut diambil 2 bola biru? Nah, itu pertanyaannya. Silakan dikerjakan. Nanti saya akan berikan soalnya di e-learning. Nah, nanti silakan dikerjakan di e-learning. Cara pengumpulan tugasnya nanti saya berikan juga videonya, silakan ditonton caranya. Jika belum tahu mengupload
tugas dalam bentuk seperti ini learning, silahkan ditonton nanti videonya. Sudah ada videonya saya lampirkan. Caranya sangat sederhana, seperti mengupload berkas di Gmail atau di Facebook, sama saja. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami seperti apa peluang dan jenis-jenis peluang seperti apa dan bagaimana cara menghitung peluang. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di grup yang kita buat. Saya harapkan ya bisa dipelajari dan tugasnya bisa dikerjakan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.